dari masing-masing tim ses. Sekarang saya akan berikan kesempatan dari panelis kita, Mas Yanuar, untuk mengomentari sekaligus juga bisa memberikan pertanyaan kepada masing-masing tim ses. Silakan. Oke, pertama soal pajak motor ya. Pajak motor ini menurut saya satu, betul kata 02, kata Mas Derajat, bahwa ini tergantung Menteri Keuangan gitu ya. Jadi artinya undang-undangnya memang sudah dibuat, tapi Menteri Keuangan akan menerapkan atau tidak itu adanya di ranah peraturan Menteri Keuangan. Nah, kalau menurut saya yang satu pajak hiburan. Pajak hiburan kan ditetapkan 40%. Bebannya ke konsumen karena itu PPN kan, dan termasuk juga ada perimbangan keuangan dengan pajak daerah. Nah, buat daerah juga mungkin lagi ada persoalan di APBD. Nah, buat pemerintah pusat untuk mengatur perimbangan pusat keuangan daerah ini agak berat karena front loading bansos dan segala macam ditarik ke depan. Karena soal pemilu yang dikritik tadi sama 03 kan gitu. Jadi artinya ini kan duit keras nih. Uang tunai di depan. Jadi ada mismatch cash flow. Cash flow-nya ada sedikit mismatch karena ditarik di depan, sementara nanti pajak ke belakang, belum kalau nanti ada apa-apa dalam perekonomian. Sisi lain, kalau dilihat dari Kementerian Keuangan memberikan waiver kan, jaminan kalau misalnya kereta cepat ada apa-apa, maka pemerintah pusat ikut bertanggung jawab. Tentu dia tidak ingin waiver itu hidup. Karena kalau waiver itu hidup, menimbulkan hutang baru. Gitu ya. Nah, LRT itu pembiayaan yang dijamin oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Dari konteks keadilan yang tadi dikatakan oleh 01, ada rasa ketidakadilan juga, bukan hanya persoalan kasta, tapi daerah. Yang punya LRT kan tidak semua daerah. Tapi ini akan berdampak ke semuanya. Kan ada, jadi dari sisi narasi kebijakannya kurang pas. Di sisi lain yang tadi greenflation segala macam, kan greenflation itu karena orang transisi energi didorong untuk pindah ke motor listrik, ada timbul biaya baru terhadap itu. Tadi yang dikatakan betul gitu, yang punya motor itu kebanyakan juga leasing, karena dia cari mata pencaharian. Tidak semudah yang dibayangkan oleh Pak Luhut. Orang jual kemana juga gitu. Karena yang beli itu lagi. Beli motor listrik, ya yang untung nanti orang leasing lagi. Ya kan ini greenflation. Jadi ada timbul yang namanya biaya baru karena kebijakan transisi energi yang ditempuh oleh pemerintah. Memang seolah-olah pemerintah tidak memaksa orang untuk pindah ke motor listrik, tapi melakukan disinsentif pajak. Ini yang mesti hati-hati. Jadi kalau kemarin Cawapres 02 Gibran sangat paham apa yang dimaksud greenflation di Eropa. Di Eropa itu kan greenflation diakibatkan Uni Eropa menetapkan yang namanya amoniak, itu efek rumah kaca besar, diganti green amoniak. Amoniak yang betulan dari amoniaknya aja tidak dapat gas dari Rusia, green amoniaknya juga mahal, itu mereka protes. Nah ini juga sama ketika orang misalnya sekarang, ya kalau nggak mau naik pajak motornya, beli motor listrik gitu. Cuman kan orang nggak punya duitnya, menimbulkan greenflation. Nah itu yang akan jadi masalah. Nah pajak hiburan tentu akan lebih punya konteks lagi, karena pasca COVID, pasca segala macam, usaha hiburan belum cukup pulih, ya konsumen tentu akan mulai pikir-pikir lagi. Itu kalau menurut saya dilihat dari kepentingan yang berbeda. Tapi kalau saya lihat tadi 01, 02, 03 semuanya tidak setuju. Katakanlah tidak setuju, baru bicara kan pemerintahnya di Oktober. Kalau sekarang kan bicara cash flow. Cash flow ada di Menteri Keuangan yang saat ini. Jadi menurut saya, ya sebetulnya kayak wacana miskin implementasi juga. Jadi kalaupun 01, 02, 03 menolak, ya implementasinya di Menteri Keuangan saat ini. Menteri Keuangan saat ini, dia ya menghadapi persoalan cash flow. Persoalan banyaknya dana-dana yang keluar. Itu sih, jadi kalau menurut saya konteksnya kan kalau kita ngelihat dari fiskal ini, kan harus lihat ketika kita melakukan belanja, konsekuensinya kan dari pajak, kalau pajak kurang nambah hutang. Dua hal ini memang harus dilihat. Kalau nambah hutang, apakah hutang ini nanti bisa meningkatkan tax ratio? Tadi kan kalau dilihat dari capresnya, misalnya dikatakan 01, pajakin orang kaya. Ini maksudnya pajak apa? Kalau dari sisi keadilan progressive rate kan sudah terjadi progressive rate. Apa maksudnya ini pajak aset? Jadi aset orang kaya mau dipajakin kayak pendekatan zakat atau persepuluhan, gitu ya kan? Ini harus dijelaskan lagi. Tapi dalam banyak studi yang kayak gini juga
tidak terlalu efektif karena akan mengakibatkan capital outflow. Itu kan hal-hal yang harus dijelaskan. 02 tadi mengatakan ada sumber-sumber pembiayaan lain apa gitu. Kalau Pak Prabowo tadi mengatakan melakukan yang namanya teknologi dan sebagainya tapi bisa naikin pajak 5%. Ini kan harus dijelaskan juga gitu. Dalam artian seperti apa gitu. Apakah semua orang nanti harus transaksi digital misalnya. Nah, kalau tadi dari 03 ya lebih melihat bahwa ini soal keadilan dan sebagainya. Jadi menurut saya kita harus proporsional melihatnya bahwa sebetulnya satu, dunia mungkin sedang tidak baik-baik saja. Kalau dunia sedang tidak baik-baik saja, persoalannya kita menerbitin hutang juga pasti mahal. Karena sekarang eranya suku bunga tinggi. Itu pasti yang dihitung oleh Menteri Keuangan. Nah artinya kalau kemudian itu akan ke pajak, siapa yang mau dipajakin? Kalau sekarang sih saya memahami gitu, 1, 2, 3 nolak. Karena ini menyangkut rakyat kecil semua gitu, motor ya. Nah mungkin kalau soal pertanyaannya, ya pertama menurut saya, karena ini kita bahas tentang sepeda motor, kemudian juga hiburan, ya mungkin kalau ke 01, apa sih ya yang dimaksud dengan keadilan ini? Terus apakah 01 ini, kan 01 ini selalu ngomong konflik kepentingan. Orang kan curiganya yang jualan motor listrik ini siapa sih? Nah, kita kan lihat lagi kan, kalau motor listrik itu yang jualan juga pengambil kebijakan akan bermasalah gitu. Sehebat apapun kebijakannya. Nah, karena 01 selalu ngomong-ngomong konflik kepentingan, apa 01 nanti menjamin di era kepemimpinannya nggak ada lagi nih yang kayak gini? Ya, nah terus kedua, apa sih yang dimaksud dengan pembiayaan yang adil itu? Tidak mengecilkan yang kecil, yang besar dikenain. Tapi tadi disebut kan 100 orang kayak apa yang mau dipajakin. Nah kalau buat 02 ya mungkin perlu dieksplorasi gitu. Ya walaupun saya paham sih, walaupun tadi saya lihat sih kalau di tayangan 03 maupun Pak Prabowo maupun Pak Ganjar, intinya adalah menerapkan teknologi, data, intelijen perpajakan dan sebagainya. Cuman kan sekarang yang harus dijelasin nih, kita mau memata-matai orang gitu. Nah kalau memata-matai orang, harus memata-matai orang kaya dong. Kalau yang di bawah yang dimata-matai, nanti ada ketimbullah kecemburuan. Jadi maksud saya, 02 ini kalau dalam kampanyenya big spendingnya gede banget. IKN mau diterusin, ada makan susu gratis, ya banyak macam gitu. Apa-apa dilakukan. Nah big spending ini posturnya dari mana? Oke, kalau 03? Kalau ke 03 menurut saya pertanyaannya kembali lagi gitu. Agak nggak jelas sebetulnya. Agak nggak jelas. Baik tadi juga dari Pak Ganjar sebetulnya perkebijakannya itu akan meningkatkan basis pajak atau menggunakan instrumen tarif gitu. Jadi kalau pajak ini kan sederhana aja, naikin basisnya. Kalau 02 kan selalu ngomong basisnya kita gedein, digedeinnya pakai apa? Kan gitu ya. Nah kalau sekarang di 03 ini sebetulnya maunya pakai tarif atau mau pakai basis pajak. Baik, gitu. Oke. Itu pertanyaan yang masing-masing tim ses ini berbeda pertanyaannya dari panelis kita. Nanti usai jeda akan langsung dijawab oleh para tim ses kita. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali. Anda kembali bersama